Biruniers, pernahkah kalian berpikir mengapa troli dapat bergerak? Penasaran? Yuk simak video ini. Halo Biruniers, kembali lagi bersama Kak Dita dalam program Biruni Combo Learning. Ya, pada kali ini kakak akan membahas tentang gerak. Ya, bab yang akan dibahas ini tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, di awal tadi kakak sempat menyinggung ya, mengapa keranjang troli tersebut dapat bergerak. Nah, kenapa sih? Ya, sebelum mengetahui penyebab kenapa si troli dapat bergerak, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan gerak. Ya, gerak merupakan suatu perpindahan kedudukan dari satu posisi ke posisi lain. Nah, kenapa bisa bergerak? Penyebab si benda tersebut dapat bergerak adalah karena adanya gaya. Nah, kalau di gambar ini nih ya, ada seseorang mendorong troli. Artinya, si seseorang ini memberikan gaya terhadap troli sehingga si trolinya dapat bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya dari gaya. Gaya disebut juga sebagai force atau lambangnya F ya, gaya. Nah, gaya ini merupakan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan pada benda. Nah, perubahan pada benda kalau kita kaitkan dengan troli tadi, si trolinya kan berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Dan si seseorang tadi memberikan gaya. Gayanya berupa dorongan terhadap troli. Nah, seperti itu. Kemudian kita perhatikan animasi berikut ini. Ada seseorang ya, sebut saja Ali. Dia menendang sebuah bola nih. Menendang atau memberikan gaya terhadap bola. Nah, menurut kalian, apakah pengaruh gaya terhadap suatu benda? Ya, sekarang kita juga akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi gerak atau sebaliknya. Kemudian, kedua adalah benda berubah arah. Yang ketiga, benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah benda dapat berubah bentuk. Nah, sekarang kita bahas contohnya masing-masing nih dari pengaruh gayanya ya. Yang pertama, ada benda dia menjadi gerak atau sebaliknya. Nah, contohnya misalkan nih ada seseorang yang menendang bola. Awalnya si bola ini diam. Kemudian ketika si seorang ini memberikan gaya, maka si bolanya bergerak deh. Nah, kemudian nih, yang kedua, animasi yang kedua, awalnya si bola ini bergerak. Kemudian si orang ini, misalkan sebut saja Reva ya. Reva memberikan gaya sehingga si bolanya dapat berhenti gitu, dapat diam gitu. Itu merupakan pengaruh gaya yang pertama. Yang kedua, ada pengaruh gaya pada benda yaitu benda dapat berubah arah. Contohnya seperti ini. Misalkan ada Revi ya. Revi memberikan gaya terhadap bola basket. Dia melempar gaya ke arah ring basket sehingga si bola ini dapat masuk ke ring basket. Nah, si bola ini mengalami perubahan arah kan, yang tadinya dari bawah ke atas gitu. Kemudian di sini juga ada seseorang anak ya, dia melemparkan bola tuh. Arahnya ke bawah, tadinya bolanya di atas, ketika dia memberikan gaya terhadap benda, maka si benda atau si bolanya ini dapat berubah arah ke bawah, seperti itu. Kemudian, pengaruh gaya benda yang ketiga itu ada benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya di atas, di sini ya, tuh, benda awalnya dia bergerak lebih apa nih? Nah, awalnya cepat, kemudian lama-lama dia melambat gitu. Kemudian kalau yang di sini gambar tikus ya, si tikus ini awalnya dia bergerak cepat, kemudian lama-lama dia akan melambat. Itu adalah pengaruh gaya yang ketiga. Kemudian ada pengaruh gaya terhadap benda yang keempat, yaitu benda dapat berubah bentuk. Nah, di sini ada Miss Poppy ya. Miss Poppy memberikan gaya terhadap batu, sehingga si batunya ini dapat berubah menjadi hancur gitu.
jadi keping-kepingan ya. Ya, di situ adalah pengaruh gaya yang diberikan si Miss Poppy ini terhadap benda. Pengaruh gayanya menjadi apa? Menjadi berubah bentuk, yang tadinya jadi batu sekarang berubah menjadi bukan batu lagi gitu. Batu yang kecil-kecil. Oke. Nah, itu adalah penjelasan mengenai definisi dan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, selanjutnya kakak akan membahas tentang materi jenis-jenis gaya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya.